Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube Spansa Channel dengan saya Padila Fitriana Sari dalam video pembelajaran prakarya kelas 8 SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Apa kabar anak-anakku sekalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat ya anak-anak. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru tentang teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut teknologi TIK ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mampu memahami perkembangan komunikasi dan informasi secara cermat. Kemudian yang kedua, mampu mengkomunikasikan pemahaman mengenai sistem komunikasi dan informasi. Ya, jadi saya harap kalian dapat mengikuti proses pembelajaran kita hari ini, menonton video pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir sehingga kalian dapat memahami dan dapat mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai masuk ke materinya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencangkup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut TIK mencangkup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi mengandung pengertian yang luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar tidak bermakna di dinding-dinding goa, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Oke, selanjutnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Pada zaman prasejarah, TIK berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal, kemudian mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar dan menggambarkan informasi yang diperoleh dengan melukiskan di dinding goa, misalnya tentang berburu dan juga tentang binatang buruannya. Selain itu, komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara dengusan dan mengeluarkan isyarat tangan. Sedangkan pada zaman sejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang,
trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode sebagai berikut. Yang pertama, 3000 sebelum Masehi. Tulisan pertama oleh bangsa Sumeria menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf, mempunyai bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Nah, ini contoh dari piktograf atau piktografi pada zaman 3000 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua, 2000 sebelum Masehi. Pada masa ini, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif yang merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Bentuk tulisan hieroglif lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Ini contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, pada periode 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil ya. Jadi pada masa ini, serat papirus dapat digunakan sebagai kertas yang menjadi media untuk menulis atau untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Nah, kemudian yang selanjutnya pada periode 105 sebelum Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas seperti kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, kemudian disaring, dicuci, dan kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan untuk menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta yang sekarang kita kenal dengan sistem cap. Jadi ini tadi perkembangan sistem informasi ya, periode perkembangan sistem informasi yang ada. Nah, kemudian kita masuk ke media penghantar komunikasi. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu media komunikasi masa lalu atau kuno dan media komunikasi modern. Nah, apa saja media komunikasi yang masuk ke dalam media komunikasi masa lalu atau kuno dan media komunikasi modern? Ini akan kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama, media komunikasi masa lalu atau kuno. Media yang pertama adalah kentongan. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gotalo, dan Yogyakarta. Fungsinya adalah untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah terjadi atau akan terjadi sesuatu. Kentongan besar biasa disebut beduk. Di Indonesia, sebuah beduk biasanya dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat. Nah, ini adalah contoh gambar dari kentongan ya, dan beduk. Kemudian yang kedua, daun lontar. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Media yang digunakan untuk menulis adalah daun lontar. Daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara banyak ditemukan naskah lontar, di antaranya dari Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Jadi ini gambar dari tanaman lontar. Kemudian ini adalah contoh media dari daun lontar ya, media tulis menulis dari daun lontar. Kemudian yang selanjutnya lonceng. Lonceng atau yang biasa kita sebut genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi.
Pada umumnya, lonceng terbuat dari logam. Lonceng banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Saat ini, lonceng sudah jarang ditemukan, namun masih ada beberapa tempat yang menggunakannya untuk keperluan umum, seperti di sekolah, ya. Pasti kalian sudah pernah semua ya kalau melihat lonceng. Selanjutnya, burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Ya, ini gambarnya hanya ilustrasi saja ya. Jadi kalau pada masa lalu, ya, pada masa kuno itu burung merpati atau merpati pos itu, jadi surat atau kertas yang berisi informasi yang akan disampaikan itu akan diikatkan pada kaki burung merpati ya. Burung merpatinya bukan yang sembarangan, tapi yang sudah dilatih terlebih dahulu. Oke, selanjutnya prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan keras dan tahan lama. Prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Nah, ini contoh prasasti pada zaman dahulu ya, pada zaman kuno. Kemudian ini contoh prasasti pada zaman modern ya. Tujuannya sama, digunakan sebagai media komunikasi ya. Kemudian yang selanjutnya, trompet tanduk hewan. Dahulu, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulainya atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah atau pergerakan pasukan. Ini gambar contoh dari trompet tanduk hewan ya. Kemudian yang selanjutnya, trompet keong. Trompet keong sejak dahulu sudah digunakan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar warga dapat berkumpul di suatu tempat yang sudah ditentukan ya. Hingga saat ini, trompet keong masih digunakan dalam acara adat terutama di daerah pesisir. Nah, kemudian yang selanjutnya, media komunikasi asap ya. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini juga biasa digunakan untuk mengirim suatu rahasia baik kepada teman maupun kepada lawan ya. Nah, ini ilustrasi gambar media komunikasi yang menggunakan asap ya sebagai media komunikasinya. Kemudian yang ke-9, serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus ya. Nah, ini adalah gambar tanaman papirus. Kemudian ini setelah seratnya diolah menjadi lembaran-lembaran seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya piktograf atau piktografi ya. Piktograf ini digunakan di Sumeria pada masa 3000 sebelum Masehi. Piktograf berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata atau kalimat atau bahasa yang memiliki makna tertentu ya. Jadi dari gambar-gambar ini atau simbol-simbol ini bisa disusun menjadi kata atau kalimat ya atau bahasa yang semuanya memiliki makna.
Nah, itu tadi media komunikasi dari masa lalu atau masa kuno ya. Kemudian yang selanjutnya, media komunikasi modern. Ya, ada banyak media komunikasi modern. Saya yakin anak-anak sekalian sudah tahu beberapa jenisnya ya, atau sudah sering melihatnya. Ada yang bisa kasih contoh apa media komunikasi modern? Ya, betul ya. Ada koran, kemudian yang biasa kita gunakan juga ada handphone, kemudian ada telepon, dan lainnya ya. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Ya. Ada yang belum pernah lihat koran atau surat kabar? Ya, saya yakin semua sudah pernah melihat ya contoh dari surat kabar atau koran. Kemudian yang kedua adalah radio. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz ya pada tahun 1887. Sekitar 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1897, Guglielmo Marconi membuat radio pertama ya. Nah, ini contoh dari media komunikasi modern yaitu radio ya. Ada yang belum pernah lihat? Atau ada yang di rumahnya masih punya media komunikasi ini? Oke ya. Selanjutnya, ini yang paling sering kita temui ya, televisi. Dengan adanya televisi, perkembangan televisi sangat cepat, dimulai dari televisi hitam putih menjadi televisi berwarna, televisi berukuran kecil sampai berukuran sangat besar, televisi berlayar cembung sampai berlayar datar, dan sekarang ini yang sedang tren televisi LED dan televisi 3D ya. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Apalagi saat ini televisi juga dapat dinikmati melalui internet ya. Kemudian yang selanjutnya, faksimil. Faksimil merupakan peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Nah, ini gambar dari faksimil. Mungkin ada beberapa yang belum pernah melihat mesin fax ya, atau mesin faksimil. Nah, ini adalah gambar dari mesin faksimil ya yang digunakan untuk media komunikasi pada zaman modern ya. Oke, yang selanjutnya telepon. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik ya. Kemudian yang selanjutnya handphone. Ya, untuk handphone ini saya yakin kalian semua sudah pernah melihatnya ya. Handphone pertama kali dikenal sejak tahun 1973. Dengan adanya handphone, memungkinkan orang bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Yang penting ada sinyal handphonenya ya. Jadi kalau dulu ketika kita akan berkomunikasi jarak jauh itu
menggunakan telepon ya, yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Kalau sekarang sudah lebih canggih lagi, jadi kita bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan handphone. Oke. Selanjutnya handy talkie atau walkie talkie ya. Handy talkie merupakan alat komunikasi yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy talkie yang satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini gambar dari handy talkie atau walkie talkie ya. Kemudian yang selanjutnya komputer. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 penemu ya. Yang pertama adalah Herman Hellerich, kemudian Howard Aiken, dan Charles Babbage ya. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini untuk materi mengenai teknologi informasi dan komunikasi ya. Jika ada yang ingin bertanya, nanti silakan bisa kalian tanyakan di WhatsApp group. Kemudian seperti biasa untuk soal ya, untuk uji kompetensinya nanti akan saya kirimkan melalui link ya, saya akan share di grup WA. Untuk kelas-kelas yang saya ajar itu nanti akan mengerjakan melalui link yang akan saya share. Kemudian untuk kelas-kelas yang tidak saya ajar, bisa nanti silakan langsung tanyakan kepada guru yang mengajarnya. Oke, baik. Terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan menerima materi dengan baik ya, menyerap materi dengan baik. Kalau ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.